Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B yang hebat dan semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Pak Jihad lagi di channel YouTube kelas 6 hari ini kita akan belajar materi yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu gangguan dan kelainan pada organ gerak manusia. Melalui pelajaran ini, kita akan mengetahui berbagai masalah yang bisa terjadi pada tulang, otot, atau sendi, serta cara mencegahnya agar tubuh kita tetap kuat dan sehat. Jadi, siapkan buku, alat tulis, dan tentu saja semangat belajar yang tinggi. Mari kita mulai dengan penuh rasa ingin tahu. Anak-anak kelas 6B yang luar biasa. Pada pertemuan hari ini kita memiliki tujuan belajar yang jelas. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai gangguan dan kelainan yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia, seperti pada tulang, otot, dan sendi. Anak-anakku yang soleh, perlu kalian ingat bahwa sistem gerak ini adalah nikmat luar biasa dari Allah. Dengan tulang, otot, dan sendi yang sehat, kita bisa belajar, bermain, dan beribadah dengan mudah. Maka, mari kita jaga dengan baik dan selalu ucapkan Alhamdulillah atas karunia ini. Anak-anak, sebelum kita mulai lebih jauh, coba siapa yang bisa menjawab, apa yang kalian ketahui tentang kelainan tulang pada manusia? Kelainan tulang adalah kondisi yang merusak rangka tubuh kita dan membuat tulang menjadi lemah. Akibatnya, kelenturan dan kekuatan tulang berkurang. Orang yang mengalami kelainan tulang biasanya sulit bergerak bebas. Aktivitas sehari-hari mereka bisa terhambat karena pergerakannya lebih terbatas dibandingkan orang yang tulangnya sehat. Nah, yang pertama mari kita akan pelajari jenis-jenis kelainan pada organ gerak pasif manusia. Kelainan pada tulang yang pertama adalah fisura atau retak tulang. Fisura adalah keadaan tulang yang retak, tapi tidak sampai merobek atau melukai otot di sekitarnya. Biasanya fisura terjadi karena benturan dengan benda-benda keras. Misalnya, saat jatuh dari sepeda dan kaki kita membentur trotoar, atau saat bermain bola lalu tulang terkena tendangan keras. Meskipun tidak sampai patah total, fisura tetap berbahaya dan butuh penanganan serius, karena jika dibiarkan bisa membuat tulang patah sepenuhnya. Fraktur atau patah tulang adalah kondisi di mana tulang patah, bisa sebagian atau seluruhnya. Fraktur dibedakan menjadi dua jenis, fraktur tertutup patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot di sekitarnya. Jadi patahnya ada di dalam, tapi kulit luar tetap utuh. Fraktur terbuka patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot, sehingga tulang bisa terlihat keluar. Keduanya sama-sama berbahaya dan perlu penanganan medis segera agar tulang bisa kembali menyatu dengan baik. Ada juga kelainan tulang yang disebut rakitis. Rakitis adalah kondisi tulang menjadi lemah dan bengkok karena kekurangan vitamin D, kalsium, atau fosfor. Vitamin D sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium sehingga tulang menjadi kuat. Kalau kita kekurangan vitamin D, tulang akan mudah bengkok, terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Penyebabnya bisa karena jarang terkena sinar matahari pagi, kurang makan makanan bergizi seperti ikan, susu, dan telur, atau karena penyakit tertentu. Maka dari itu, ayo biasakan berjemur pagi dan makan makanan yang sehat agar tulang kita kuat. Kelainan tulang berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang menjadi keropos atau rapuh. Penyebabnya karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Akibatnya, kepadatan tulang berkurang, tulang menjadi lemah, dan mudah patah meskipun hanya terkena benturan ringan. Osteoporosis biasanya terjadi pada orang lanjut usia, tapi bisa dicegah sejak muda dengan rajin berolahraga, banyak makan makanan berkalsium seperti susu, ikan, dan sayuran hijau, serta berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D. Ada juga kelainan tulang yang disebut layu semu. Layu semu adalah penyakit yang ditandai dengan tulang yang tidak bertenaga atau lemah, karena rusaknya cakra epifisis, yaitu bagian ujung tulang tempat pertumbuhan tulang. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh infeksi sifilis yang dialami anak sejak masih dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhan tulang terganggu dan gerakan tubuh menjadi terbatas. Meskipun kasus ini jarang, layu semu menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya kesehatan ibu saat hamil, agar bayi lahir sehat dan tumbuh dengan baik. Kelainan tulang belakang yang pertama adalah lordosis. Lordosis adalah kondisi ketika tulang punggung bagian bawah atau lumbar melengkung ke dalam secara berlebihan. Akibatnya, postur tubuh menjadi tidak normal, pinggul tampak lebih maju, dan kadang menimbulkan rasa nyeri pada punggung. Penyebabnya bisa karena kebiasaan duduk yang salah, kegemukan, kelemahan otot perut,
atau penyakit tertentu. Lordosis bisa dicegah dengan duduk dan berdiri dengan posisi tegak, berolahraga secara teratur, dan menjaga berat badan ideal. Kelainan tulang belakang berikutnya adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung ke arah samping, biasanya disebabkan oleh sikap duduk yang salah atau kebiasaan membawa beban berat di satu sisi tubuh. Pada penderita skoliosis, badan akan terlihat bengkok membentuk huruf S atau C jika dilihat dari belakang. Kondisi ini dapat membuat tubuh terasa pegal, sulit bergerak bebas, dan jika parah bisa mengganggu pernapasan. Cara mencegahnya adalah dengan duduk tegak, membawa tas dengan beban seimbang di kedua bahu, dan menjaga kekuatan otot punggung dengan olahraga. Anak-anak, kelainan tulang belakang yang terakhir adalah kifosis. Kifosis adalah kondisi ketika tulang belakang membengkok ke belakang, sehingga punggung tampak bungkuk. Penyebabnya sering karena kebiasaan duduk membungkuk, kelemahan otot punggung, atau bawaan sejak lahir. Kifosis bisa membuat postur tubuh tidak tegak, menimbulkan nyeri, dan mengurangi kelenturan gerak. Cara mencegahnya adalah dengan membiasakan duduk dan berdiri tegak, menjaga kekuatan otot punggung, serta menghindari membawa beban berat secara berlebihan. Kita sudah selesai mempelajari berbagai kelainan pada tulang. Kita sudah tahu mulai dari fisura, fraktur, hingga kelainan pada tulang belakang seperti lordosis, kifosis, dan skoliosis. Sekarang, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis kelainan pada organ gerak aktif manusia, atau yang kita kenal sebagai otot. Otot inilah yang membuat tulang bisa bergerak. Sama seperti tulang, otot juga bisa mengalami gangguan atau kelainan, dan kita perlu memahaminya agar bisa menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Anak-anak, kelainan otot yang pertama adalah atrofi. Atrofi adalah kondisi ketika otot mengecil dan melemah karena jarang digunakan. Misalnya, orang yang terlalu lama berbaring di tempat tidur karena sakit, otot kakinya bisa mengecil dan tidak sekuat sebelumnya. Gejalanya adalah otot tampak lebih kecil dari biasanya, terasa lemah, dan sulit digunakan untuk bergerak normal. Penanganannya adalah dengan latihan fisik secara bertahap dan fisioterapi untuk mengembalikan kekuatan otot. Kelainan otot berikutnya adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kondisi ketika jaringan otot membesar dan menjadi lebih kuat karena sering dilatih. Biasanya terjadi pada orang yang rutin berolahraga atau berlatih beban, sehingga otot mereka berkembang lebih besar daripada orang yang jarang berolahraga. Meskipun ototnya kuat, jika latihan dilakukan secara berlebihan atau tidak benar, bisa menyebabkan cedera. Jadi, latihan fisik harus dilakukan dengan cara yang tepat dan seimbang. Berikutnya adalah tetanus. Tetanus adalah gangguan pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya masuk ke tubuh melalui luka yang kotor atau terkena tanah berkarat. Infeksi ini menyebabkan otot menjadi tegang dan kejang, terutama pada rahang, leher, dan punggung. Jika tidak segera ditangani, tetanus bisa sangat berbahaya. Cara mencegahnya adalah dengan menjaga kebersihan luka, segera membersihkan dan menutup luka terbuka, serta melakukan vaksinasi tetanus. Gangguan otot yang cukup sering terjadi adalah kaku leher. Kaku leher adalah kondisi ketika otot leher meradang atau tegang, biasanya karena adanya gerakan hentakan secara tiba-tiba. Akibatnya, leher terasa sakit, sulit digerakkan, dan kadang nyeri menjalar ke bahu atau punggung atas. Untuk mencegah kaku leher, kita perlu menghindari gerakan mendadak yang terlalu cepat, menjaga postur tubuh saat duduk atau tidur, dan melakukan peregangan otot leher secara rutin. Kram atau kejang otot. Kram adalah kondisi ketika otot berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak terkendali, sehingga menimbulkan rasa sakit. Kram biasanya terjadi karena otot digunakan terus-menerus tanpa istirahat, kekurangan cairan dan elektrolit, atau karena kita tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga. Untuk mencegahnya, kita perlu minum cukup air, makan makanan bergizi, melakukan pemanasan sebelum beraktivitas, dan memberi waktu istirahat pada otot. Kelainan otot yang berbahaya berikutnya adalah polio. Polio adalah penyakit lumpuh yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini biasanya menyerang saraf dan otot, mulai dari leher hingga bagian bawah tubuh. Akibatnya, penderita polio bisa mengalami kelemahan otot, sulit bergerak, bahkan lumpuh permanen. Polio umumnya menyerang anak-anak, tetapi bisa dicegah dengan imunisasi polio sejak dini. Jadi, sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan, makan makanan bergizi, dan melengkapi vaksinasi agar terhindar dari polio. Anak-anak, kita sudah mempelajari berbagai kelainan pada tulang dan otot, yang merupakan bagian penting dari sistem gerak manusia.
Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu gangguan pada persendian. Persendian adalah tempat pertemuan dua tulang yang memungkinkan kita bergerak. Sama seperti tulang dan otot, persendian juga bisa mengalami gangguan yang membuat gerakan kita terbatas atau terasa nyeri. Mari tetap fokus untuk mempelajari beberapa jenis gangguan pada persendian. Salah satu gangguan pada persendian adalah keseleo atau terkilir. Keseleo terjadi ketika ligamen, yaitu jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang pada persendian, tertarik atau robek sebagian. Hal ini biasanya terjadi karena gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba, atau gerakan yang tidak biasa dilakukan oleh tubuh. Akibatnya, sendi terasa nyeri, bengkak, dan sulit digerakkan. Untuk mencegahnya, kita perlu melakukan pemanasan sebelum olahraga, bergerak dengan hati-hati, dan menghindari gerakan yang berisiko tinggi. Gangguan pada persendian berikutnya adalah rematik. Rematik adalah peradangan pada persendian yang menimbulkan rasa sakit, kaku, dan kadang disertai bengkak. Rematik bisa disebabkan oleh faktor keturunan, gangguan autoimun, atau kebiasaan hidup yang kurang sehat. Jika dibiarkan, rematik dapat mengganggu aktivitas sehari-hari karena gerakan menjadi terbatas. Cara mencegahnya adalah dengan menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari terlalu sering berada di udara dingin tanpa perlindungan. Gangguan persendian berikutnya adalah ankilosis. Ankilosis adalah kondisi ketika persendian menjadi kaku sehingga tidak dapat digerakkan sama sekali. Kekakuan ini bisa disebabkan oleh peradangan sendi yang berlangsung lama, cedera serius, atau penyakit tertentu. Akibatnya, bagian tubuh yang terdampak kehilangan kelenturan dan fungsinya menjadi terbatas. Untuk mencegah ankilosis, kita perlu menjaga kesehatan sendi dengan olahraga teratur, mengobati cedera sendi dengan tepat, dan mencegah peradangan sejak awal. Gangguan pada persendian yang terakhir adalah dislokasi. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang yang menyusun sendi bergeser dari posisi normalnya. Pergeseran ini biasanya terjadi karena benturan keras, terjatuh, atau gerakan yang terlalu kuat pada sendi. Akibatnya, sendi terasa sangat nyeri, bengkak, dan sulit digerakkan. Penanganannya harus dilakukan oleh tenaga medis, biasanya dengan mengembalikan posisi tulang ke tempat semula dan memberi waktu istirahat agar sendi pulih. Anak-anak, supaya kita makin paham dan peduli terhadap kesehatan sistem gerak, kita akan membuat proyek mini. Judulnya adalah Poster Edukasi Sehatkan Sistem Gerak Kita. Caranya, kalian berkumpul menjadi 3 kelompok seperti materi hari ini. Kelompok 1 membuat poster tentang gangguan tulang. Kelompok 2 membuat poster tentang gangguan otot. Kelompok 3 membuat poster tentang gangguan persendian. Poster ini harus memuat penjelasan singkat, penyebab, gejala, dan tips pencegahan. Buatlah dengan gambar dan warna yang menarik supaya mudah dipahami teman-teman lain. Minggu depan setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ingat, penilaian akan dilihat dari isi materi, kreativitas, kerapian, dan kerja sama kelompok. Ayo kita jadikan proyek ini bukan hanya tugas, tapi juga sarana untuk berbagi ilmu dan menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, tetap semangat belajar, dan semoga proyek mini kalian nanti luar biasa hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.